Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Dapatkah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini
Dan hari ini juga segala sesuatunya harus diselesaikan. Jika tadi ditanya siapa yang membacakan riwayat hidup, saya tidak sempat tulis. Tapi hidupnya ada bersama dengan saya tanpa ditulis. Tidak ada satu hal pun yang meleset dari ingatan saya. Saya bertemu dia di laut. Saya dulu juga pelaut, radio officer satu kapal pada tahun 1995. Kita termasuk pasangan yang love at the first sight, pasangan yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Kita tidak butuh waktu lama. Kemudian kita pacaran dalam satu tempat kerja. Seiring berjalannya waktu, kita harus berpindah kapal, tetapi kita masih intens bertemu, kurang lebih sebulan 2 bulan pasti bertemu. Pacaran selama 4 tahun, kita mengakhiri kebersamaan kita di Batam. Ada orang tua kita di sini, juga beberapa kerabat yang menyaksikan hari itu, tanggal 8 Maret 1999 di Gereja Immanuel Batam. Empat tahun bukan waktu yang cukup lama untuk mengenal satu sama lain. Perjalanan rumah tangga yang kami jalani hingga tahun yang ke-24 bulan Maret kemarin bukan hal yang mudah. Kami harus kehilangan anak pertama kami. Tuhan tidak mengizinkan kami untuk memilikinya, tetapi pemeliharaan Tuhan selalu ada. Saya bukan lahir dari keluarga Kristen. Saya memutuskan sendiri untuk percaya kepada Kristus melalui pengalaman-pengalaman rohani yang mungkin orang boleh percaya atau tidak. Sampai dengan bahtera rumah tangga itu berjalan, ada banyak hal yang kami alami, ada banyak hal yang terjadi, ada banyak orang yang ingin memisahkan kami. Dari awal kita pacaran, kita sudah berbeda. Tuhan mengantarkan kami pada satu jalan untuk kami bersama. Dari awal dalam keberbedaan itu, kami berdua punya pergumulan, punya masalah. Bagaimana caranya bisa bersama, sehingga kami yakin akan the power of love. Dan cinta itu ada sampai dengan hari ini dan seterusnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada cinta suci di antara kita berdua, tetapi ada cinta sejati. Banyak badai, topan, apapun sudah kami alami. Pertahanan yang rapuh,
sampai pada waktunya Tuhan tidak pernah jawab untuk kami berpisah. Sejauh apapun dia berlayar, serumit apapun masalah yang kami hadapi, dalam waktu-waktu tertentu hati kita tetap terpaut. Salah satu di antara kita pasti ada yang mendahului untuk berkomunikasi. 24 tahun bukan waktu yang singkat untuk mengarungi samudera raya yang selalu bersama. Jarak dan waktu tidak pernah memisahkan kita, tetapi kenyataan harus berbicara bahwa saya harus melaksanakan tugas di Tanjung Balai Karimun yang masih sampai dengan detik ini pergumulan panjang untuk saya pengen pindah ke Batam belum terjawab. Kita sepakat untuk membagi waktu. Apapun itu bukan hal yang mudah untuk menjalani hidup bersama yang selalu jarak jauh. Banyak kapal yang sudah dia lalui, begitu juga saya meniti pekerjaan, sudah banyak sekolah yang saya harus tempati. Bukan waktu yang sebentar untuk mengukir masa-masa indah. Kalau Bapak Ibu melihat dia pakai kaos kuning yang ada tulisannya 8399, itu adalah tanggal pernikahan kami yang kami sengaja buat kaosnya itu sama, tidak menyebutkan berapa tahunnya supaya sampai kapan-kapan pun bisa dipakai. Seiring berjalannya waktu, dia harus sampai kepada perusahaan yang sekarang. Sedikit terlena karena ada sukacita ketika waktu pulangnya harus 15 hari di rumah, 1 bulan di laut. Sebuah harapan yang cukup lama kami harapkan, kami inginkan supaya kita bisa liburan bersama, supaya kita bisa melaksanakan rencana-rencana kita bersama. Sampai dengan bulan Desember tahun lalu dia pulang, ternyata perusahaan harus mengalami masalah, kapalnya di Malaysia dan dia tidak bisa ke kapal lagi. Sampai harapan bulan Mei katanya akan dipanggil kapal operasi kembali, tetapi Tuhan mempercepat itu semua. Dia sering menyusul saya ke Tanjung Balai Karimun karena waktu dia di rumah lebih banyak. Dan Paskah kemarin adalah Paskah pertama kita bisa sama-sama duduk bersama. Ya ampun, karena selama ini dia di laut, saya di darat. Kalaupun sama-sama di darat, saya harus bertugas karena sebagai majelis jemaat dan dia duduk di bangku jemaat. Jumat Agung tahun 2023 adalah saat yang paling manis karena kita bisa duduk bersama, kemudian kita bisa menghabiskan waktu bersama sampai malam hari, sampai dia mengajak saya balik hari Sabtu, tapi saya coba tahan sampai Paskah lah.
karena mengingat 1 minggu berikutnya saya dapat libur. Akhirnya dia nggak bisa tahan sampai Paskah, hari Sabtu sore tetap balik. Hari Senin dia mengantarkan keponakan ke Bunggur karena mau naik ke Jambi. Hari Rabu tanggal 12 April dia izin, kapal sudah panggil untuk naik. Terus saya juga kasih info, ya udah aku nggak bisa ke sana karena malam ini aku tugas di ibadah keluarga. Jadi pesannya cuma hati-hati. Sampai hari Sabtu saya masih hubungi dia. Dia bertanya, kok kamu nggak pulang? Saya jawab, rencana pulang hari ini, tapi kayaknya ada pemeriksaan keuangan di gereja, jadi nanti baliknya Minggu. Oh iya sudah. Hari Minggu saya tiba di rumah. Tidak ada satu hal yang aneh, kita nggak pernah tahu sampai segalanya terjadi. Hari Senin seperti biasa agak bermalas-malasan pagi, tapi saya bersihkan rumah, saya segala macam karena cuma berdua dengan Waldi. Waldi udah masak, selesai masak, saya bersihkan. Saya bekerja sendiri di rumah, itu mengalir saja dengan sedikit-sedikit. Kok chatnya nggak dibaca, chatnya belum dibaca, tapi chat terus. Karena selalu ketika ada jaringannya langsung masuk. Sedikit mundur ke belakang, sekitar baru sadar ketika hari Senin jam 10 lewat Paman hubungin dan berita itu datang secara tiba-tiba yang saya speechless. Dari terima telepon, saya mundur ke belakang, duduk di tempat tidur, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau mikir apa. Diam-diam baru teringat bahwa sekitar jam 7, 8, 9 malam, saya tiba-tiba pengen lihat tanggal di cincin kawin. Tanggalnya udah mau hilang. Tapi yang satu lagi ada namanya lengkap, tempat kita menikah, tanggalnya. Oh nanti kalau ada sinyal aku coba telepon lah, suruh lihat dia punya masih ada tulisannya enggak. Waktu berpikir itu enggak ada pikiran lain-lain, enggak ada lain-lain, seperti enggak ada apa-apa. Sampai berita itu datang, baru berpikir bahwa Tuhan sudah mengarahkan itu mungkin jauh-jauh hari sebelumnya. Karena sebenarnya ketika saya terpilih jadi majelis periode sekarang, dia agak keberatan, tetapi karena alasannya tidak masuk akal, akhirnya dia menerima. Dia menerima pun sebenarnya juga mendukung. Dia katakan ketika saya tampil di mana saja, dia selalu katakan, aku senang lu kalau lihat kamu tampil begitu. Kita berdua memiliki kekurangan. Dia selalu mengejek, saya nggak bisa nyanyi, tapi dia punya suara yang sangat bagus. Semuanya saling mengisi. Bapak Ibu, setiap malam kita kalau tidur itu selalu bergandengan tangan. Sampai tadi malam, tadi subuh, saya melihat dia dalam keadaan yang tidak seperti biasanya, tetapi posisinya sama seperti ketika kita tidur bersama. Tangan sebelah kirinya lurus ke bawah, sebelah kanannya ke atas,
karena sebelah kanan ini tempat saya tidur. Saya nggak sanggup melihat, tapi saya paksakan melihat yang jelas bentukannya dia, dan itu dia. Perut gendutnya nggak semuanya terbakar, tapi saya kenal banget itu dia. Jadi saya mohon Bapak Ibu yang memiliki gambarnya, memiliki videonya, cukup untuk konsumsi pribadi, jangan diposting di media sosial. Saya sangat berharap sekali dengan seluruh kerendahan hati saya nggak perlu fotonya, karena semuanya saya udah kenal dia. Sampai tadi subuh saya melihat, saya nggak akan pernah lupa. Yang saya tanamkan dalam pikiran saya adalah, apapun keadaannya saat ini, dia tetap Wilmar yang saya kenal, seperti Bapak Ibu lihat seperti biasanya. Saya berani berdiri di sini. Saya yakin saya kuat. Saya juga rapuh, tetapi ini adalah speech saya mungkin yang terakhir bersama-sama dengan dia. Keluarga dari Surabaya, kasihan kamu sendiri. Keluarga dari Bitung semuanya, nanti Lulu gimana, Lulu sendiri. Bapak Ibu, kita mungkin sebagian tidak kenal akrab, tapi saya berharap tolong jaga saya jika saya memang butuh untuk dijaga, ketika saya butuh tempat untuk bercerita. Saya meninggalkan orang tua, tidak pernah menyesal, karena hubungan kita tetap baik-baik saja. Ketika rumah tangga kami harus menerima kenyataan begitu besar badai yang kami alami, tidak pernah saya menyesal sedikit pun saya menikah dengan dia. Saya mengikuti kepercayaannya, tidak ada terbersit sedikit pun saya menyesal. Sampai dengan hari ini, 1000 tanya, kenapa harus sekarang? Kenapa, dan kenapa? Semua tidak ada jawabnya. Setiap hari saya berdoa, setiap berangkat kerja, Tuhan, saya mau ke sekolah, sertai saya dalam perjalanan, tibakan di sekolah dengan selamat, mampukan saya melaksanakan tugas saya dengan baik. Begitu juga dengan Wilmar di laut, dengan seluruh awak kapalnya. Aku mohon Tuhan, bawa dia pulang kembali dalam keadaan selamat. Setiap hari doa saya tidak pernah berubah. Tetapi hari ini Tuhan memberikan jawaban yang berbeda. Sangat kehilangan. Saya tidak tahu teman saya bercerita nanti siapa. Tapi saya harus kuat. Dia sudah persiapkan segala-galanya untuk saya. Beberapa bulan yang lalu saya pernah pesan, kalau aku mati duluan, kamu jangan pernah lupa, kamu harus urus surat-surat kematian sampai dengan dinas kependudukan, sampai dengan atasanku, sampai dengan BKD, BKN, dan semuanya. Karena saya pegawai negeri. Kita bicara biasa saja, tetapi dia
ngapain sih ngomongin kayak gitu? Loh, itu penting. Karena menyangkut dana pensiun dan kelangsungan hidup kamu sebagai keluarga yang ditinggalkan. Jangan lupa itu. Udahlah, gak usah ngomongin itu. Tetapi fakta memang berkata lain. Dia harus pergi meninggalkan saya terlebih dahulu. Bapak Ibu, saya dinas di balai, di sana tinggal sekarang sendirian. Dan nanti ketika saya pulang ke sini, saya juga harus sendirian. Tapi mau tidak mau saya harus ekstra kuat. Mungkin hidup saya ditanggung negara sampai saya mati. Tapi separuh jiwa saya, belahan jiwa saya, dia sudah berlalu, meskipun dia akan terus hidup dalam hati saya. Bapak Ibu, saya sebagai istrinya mengucapkan mohon maaf jika suami saya selama hidupnya melakukan kesalahan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sangat kaget sekali dan kagum sekali untuk siang hari ini. Banyak sekali yang datang, banyak teman dari Tanjung Balai Karimun datang, seluruh keluarga dan handetolan di Batam juga ada. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Wasti, Penatua Karis, dan seluruh keluarga yang sudah mendukung kami semuanya. Bapak Ibu, tolong bantu saya untuk selalu kuat. Biarkan saya merasakan bahwa saya tidak sendirian karena saya memiliki Bapak Ibu. Selama hidupnya kita berdua, meskipun Bapak Ibu tahu di antara kami berdua masih ada tanggung jawab yang harus dia tanggung. Apapun itu, tidak ada lagi gunanya kita mengungkit hal-hal yang sudah lalu. Kita selalu katakan, gak usah lagi bikin masalah. Kita tidak tahu umur kita sampai di mana. Dan semua itu terjadi. Yang terakhir, saya ingin sampaikan bahwa keluarga Tagulandang pernah mengalami masa-masa kritis, dan dia yang pertama kali bercerita, "Lu, aku marah sama paman. Aku menyesal sekali karena protes sama paman. Jadi aku cuma bilang, kamu yang memulai, kamu harus yang menyelesaikan. Tidak ada yang salah ketika semuanya dibicarakan." Dan dia sangat senang sekali ketika rukun keluarga Tagulandang kembali bersama-sama. Saya selalu katakan bahwa kebersamaan dengan orang banyak itu akan menimbulkan masalah, tetapi dari masalah itu kita menjadi dewasa. Bapak Ibu, bukan sedikit saya memberi kekuatan kepada saudara-saudara saya karena tugas saya sebagai majelis jemaat. Tetapi saat ini saya merasakan sendiri bahwa kekuatan itu sungguh luar biasa. Dari kemarin hingga hari ini doa saya cuma, Tuhan, saya butuh kekuatan yang ekstra. Karena di sini saya tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Tuhan. Makanya tadi saya katakan, biarkan saya tidak merasa sendirian karena saya memiliki Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas dukungan doanya. Terima kasih atas seluruh penyertaannya. Kami tidak bisa mengucapkan satu persatu. Ada begitu banyak yang mengucapkan berasa bela sungkawa. Kami sungguh berterima kasih. Bapak Ibu, kita tidak tahu
kapan waktu itu akan datang. Tetapi cinta saya sudah diuji dan saya sudah menjalankan janji pernikahan saya untuk mendampingi dia sampai maut memisahkan. Ketika laut mempertemukan kami, dan ternyata laut juga yang memisahkan kami. Kita tidak memiliki cinta yang suci, tetapi kita memiliki cinta sejati. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan semua prosesnya berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua pihak terkait yang sudah menyediakan semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan rasa simpati, empati yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Terima kasih, salam, selamat siang.
ujian dan memberi kekuatan kepada keluarga. Tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus dan tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Berikutnya keluarga besar Mahmudi Indonesia. Mari keluarga Mahmudi Indonesia
yang sedalam-dalamnya. Kiranya keluarga yang ditinggalkan boleh dirembukan dan dikuatkan bagi keluarga yang terluka. Terima kasih dari Bank Indonesia, DPD dan DPD Kota Batam mempersembahkan asa kemuliaan sehingga terhibur bagi keluarga yang terluka. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih atas semua pujian yang dinaikkan untuk ibu dan saudara-saudara keluarga besar almarhum dari Bapak Wilmar baik. Terbukti Tuhan baik. Di akhir hidupnya almarhum dihantar oleh semua yang mengenal Ibu tidak sendiri, ada Tuhan Yesus, dan ini sudah terbukti. Maka itu kiranya menjadi penghibur dan kekuatan dan Ibu Lulu, saudara-saudara keluarga besar. Ada satu monumen yang mengatakan bahwa kalau kita kehilangan satu keping emas, itu kehilangan banyak. Kalau kita kehilangan satu keping perak, kehilangan sedikit. Tapi kalau kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan segala-galanya. Maka marilah terus berpengharapan dalam Tuhan Yesus. Dia akan mendampingi ibu dan semua keluarga berjalan sampai pada waktunya dipertemukan Tuhan yang Maha Kasih. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kami ingin saudara-saudara agar kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Karena itu, hiduplah selalu di dalam pengharapan akan hidup yang kekal di dalam Kristus
Yesus, serta lakukanlah firman yang telah Engkau dengar. Kita menyanyi Gita Bakti 327, jangan kamu takut. Ya Tuhan, pujian telah kami naikkan kepadamu. Biarlah pujian itu pun terpatri dalam hati, pikiran, dan hidup kami, sehingga menguatkan iman kami, terkhusus bagi keluarga besar yang dikasihi dan yang merasakan duka mendalam. Untuk Ibu kekasih, Ibu Penatua Lulu, serta saudara-saudara Hadari Taulan, kami serahkan dalam tangan kasih, dan kami saat ini siap untuk menghantar jenazah saudara kekasih kami. Kami akan menghantarnya dengan satu ucapan syukur karena iman kepada Kristus walaupun kami lemah. Tapi kami percaya Tuhan Yesus akan berjalan di depan kami, mulai dari rumah duka di tempat ini sampai pada tempat peristirahatan terakhir. Tuhan lindungi, jagai kami dalam perjalanan sampai pada proses pemakaman, dan pada akhirnya kami akan kembali nantinya. Kami mohon tuntunan, penyertaan, dan kuasa, sehingga di balik duka cita ini ada satu kuasa Tuhan yang nyata, dan kami terus siap menjalani hidup di dalam
dibuka. Bapak Ibu kasih jenazah sudah tertutup dan kiranya penghormatan kita berikan sepanjang kita mengantar jenazah kekasih Bapak kekasih kita. Keluarga besar Mauni mana? Di bawah. Di bawah sana. Sholat tadi. Mau pergi juga. Tidak mau pergi kuburan. Hah? Mau pergi dong. Oh, cuma anak sendiri? Tadi bapak sama pas apa auto saya hidup. Masih mau tunggu orang nih. Oh. Tidak aman. Hei, kemarin mau kenapa dia DP mama di sana? Hei, kemarin mau kenapa dia mama tadi di sana? Oh, nanti mama mau lihat ini ya. Banyak. Sadar, mau pergi kubur? Iya, mau pergi. Mana mami dah? Mau pergi? Kubur. Oh. Mau pergi kubur? Kayaknya pergi. Ayolah. Di bawah kok, tapi auto di bawah. Bau sekali kita, tadi datang ke sholat penuh. Paman. Kita itulah. Baku iko ini. Rame ini. Iya, banyak sekali auto ini. Kita pergi auto di bawah. Kayaknya kita duluan mau keluar. Langsung keluar. Itulah di bawah situ kita. Oh, sendiri. Mana? Mana? Sendiri. Kita kira kau mau kuburnya. Ayo. Bisa bilanglah beta paling sayang Simba sekali. Dalam beta pun hati cuma pikiran setiap hari. Ada di mana sayang, jangan sampai telat makan. Yang bisa bilanglah Nona sayang.
beta pun hidup, cuma ale yang tahu bung hati. Beta selalu minta Tuhan mau satukan katong dua, bahagia selamanya sampai oma opa. Seng bisa bilang ai nona sayang. Sepaling baik Papetasiono nama ise, paling mengerti betapung hidup ini. Sepaling baik dan kepar semua yang sekasih, akan ale 1000 tahun lagi. Dalam hidup ini cuma ale yang tahu bung hati. Beta selalu minta Tuhan mau satukan katong dua, bahagia selamanya sampai oma opa. Seng bisa bilang lah nona sayang. Dalam hidup ini cuma ale yang tahu bung hati. Beta selalu minta Tuhan mau satukan katong dua, bahagia selamanya sampai oma opa. Seng bisa bilang lai nona sayang. Baik Papetasiono nama ise, paling mengerti betapung hidup ini. Sepaling baik dan kepar semua yang sekasih, mau deng ale 1000 tahun lagi. Oh, baik Papetasiono nama ise, paling mengerti betapung hidup ini. Sepaling baik dan kepar semua yang sekasih, mau deng ale 1000 tahun lagi. Mau deng ale 1000 tahun lagi. Mau deng ale 1000 tahun lagi.
Mungkin selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Bahkan kau selalu curiga ada yang lain, dan ku duakan cintamu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Hati-hati, Bu. Nggak apa-apa aku susun begini. Boleh sebelah sana? Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya
Perceta. Sini nak bawa ujang. Sini nak bawa ujang cuma bergerimis. Baik Bapak Ibu saudara-saudari jemaat sidang perkampungan yang dikasihi Tuhan, marilah kita lanjutkan ibadah ini. Memakamkan saudara kita almarhum Bapak Wilmar Jonas Boy Baik. Bapak Wilmar Jonas Boy Baik. Untuk itu, sambil peti jenazah akan diturunkan, kita akan bernyanyi dari juru jemaat 401 bait yang pertama. Makin dekat Tuhan kepadamu dan kata-kata. Nah, betul. Betul. Pikir kecil. Betul. Apa? Sekali. Iya dong. Bapeci. Mari Bapak-Bapak boleh bantu untuk menurunkan jenazah. Mari kita nyanyikan sekali lagi, makin dekat Tuhan. Itu lebih keras tuh. Kalau salam Tuhan menyertai saudara-saudara. Saudara-saudara, kita berkumpul di tempat untuk memakamkan jenazah saudara kita yang dengan hormat kami sebut namanya almarhum Bapak. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, marilah kita lanjutkan ibadah ini untuk memakamkan saudara kita almarhum Bapak Wilmar Jonas Boy Baik. Body. Maaf, Bapak Wilmar Jonas Body Baik. Untuk itu, sambil peti jenazah akan diturunkan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 401 bait yang pertama. Makin dekat Tuhan kepadamu dan kata-kata seterusnya. Dekat Tuhan kepadamu. Bos, petugas ya, tugas dulu. Mari Bapak-Bapak, mari bantu untuk menurunkan jenazah.
Mari kita nyanyikan sekali lagi, makin dekat Tuhan. Terimalah salam Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, kita berkumpul di tempat ini untuk memakamkan jenazah saudara kita yang dengan hormat kami sebut namanya almarhum Bapak Wilmar J. Bain. Meskipun kita berduka cita karena kepahitan maut menjadi bagian hidup kita, namun hidup yang kekal yang telah dijanjikan Kristus menghibur kita. Firman-Nya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Firman-Nya lagi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita kembali menyanyi kedua 402 bait yang kedua, berbantal batu pun ku mau rebah, dan seterusnya. Berbantal batu Bagai musafir yang lunglai lelah, asal di mimpiku dekat kepadamu. Makin dekat Tuhan kepadamu. Mari ya saudara-saudara, kita berdoa menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah Maha Kuasa dalam kasih karunia-Nya yang besar telah berkenan memanggil kepadanya saudara almarhum Bapak Wilmar J. Bain. Sekarang kita akan memakamkan jenazahnya. Tanah adalah asal tubuh manusia yang dari tanah akan kembali menjadi tanah.
Namun kita memakamkannya dalam pengharapan yang teguh akan kebangkitan bagi hidup yang kekal oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Ia akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuat kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita menyanyi Jangan Kamu Takut, Gita Bakti 327 bait yang kedua. Walau badai topan harus kau tempuh. Walau badai topan harus kau tempuh. Walau kesusahan pengalamanmu, walau kesusahan pengalamanmu, namun janji Tuhan manis bunyinya. Namun janji Tuhan manis bunyinya. Janganlah kau takut, aku tetap beserta. Jangan kau takut, aku tetap beserta. Tidak pernah, oh tidak pernah. Oh, tidak pernah. Oh, tidak pernah. Tinggalkan di kau, ia tetap beserta. Tuhan ku tinggalkan dikau, ia tetap beserta. Oh tidak pernah, oh tidak pernah. Oh, tidak pernah. Oh, tidak pernah. Tuhan ku tinggalkan dikau, ia tetap beserta. Kini kita akan kembali dalam tugas bahkan kehidupan kita yang masih dipercayakan Tuhan, dan kita akan mengakhiri prosesi pemakaman saat ini dengan memohon perlindungan, penyertaan serta berkat Tuhan. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Prosesi untuk ibadah pemakaman telah selesai, dan kemudian diberikan kesempatan kepada keluarga untuk memberikan atau menaburkan sebagian bunga, dan kemudian petugas akan menutup liang lahat, dan kemudian sebagian bunga lagi akan ditaburkan setelah tertutup. Silakan bagi keluarga yang dekat untuk menaburkan bunga sebagai penghormatan. Ini anak cowok. Kasihan nih, takut lucu Kalau sudah selesai, kami persilakan petugas untuk lagi silakan. Yang menabur tanah, penghormatan terakhir silakan sebelum saya tutup. Mari Bapak Ibu, ada yang mau menabur tanah? Silakan.
Siapa mau angkat kita ya takut polisi lagi kita. Ada lagi silakan. Kalau sudah mau izin bisa bergeser dulu, yang lain bisa kami sedikit, mohon maaf. Siapa? Bapak Ibu kekasih yang diberkati Tuhan Yesus, ada sedikit pengumuman daripada keluarga besar untuk ibadah ucapan syukur penghiburan itu belum ditentukan harinya, itu akan diinformasikan nanti kemudian. Tapi setelah ini harapan keluarga kita bisa kembali lagi ke rumah kekasih Ibu Lulu untuk bersama-sama kita di sana. Ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. So bye-bye sampai di sini. Pulang pun mari orang baik-baik. Maksudnya pulang ke rumah Ibu Lulu ya. Mari sama-sama. Kita kan nak datang ya. Udah. Kita berduka cita karena kepadukan maut menjadi bagian hidup kita. Namun hidup yang kekal yang telah dijanjikan Kristus menghibur kita. Firman-Nya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Firman-Nya lagi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita kembali menyanyi Kidung Jumat 402 bait yang kedua, berbantal batu pun ku mau rebah, dan seterusnya. Berbantal batu pun ku mau rebah, bagai musafir yang mulai lelah. bagai musafir yang mulai lelah. Asal di mimpiku dekat kepadamu. Asal di mimpiku dekat kepadamu, Makin dekat Tuhan kepadamu. makin dekat Tuhan kepadamu. Marilah saudara-saudara kita berdoa menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita secara bersama-sama. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas segala kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah Maha
Maha Kuasa dalam kasih karunia-Nya yang besar telah berkenan memanggil kepadanya saudara almarhum Bapak Wilmar J. Baik. Sekarang kita akan memakamkan jenazahnya. Tanah adalah asal tubuh manusia yang dari tanah akan kembali menjadi tanah. Namun kita memakamkannya dalam pengharapan yang teguh akan kebangkitan bagi hidup yang kekal oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Dia akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuat kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita menyanyi Jangan Kamu Takut, kita bakti 327 bait yang kedua. Walau badai topan harus kau tempuh, walau badai Topan harus kau tempuh, walau kesusahan pengalamanmu, walau kesusahan pengalamanmu, namun janji Tuhan manis bunyinya. namun janji Tuhan manis ludinya. Janganlah kau takut, aku tetap beserta. Jangan kamu takut, aku tetap beserta. Tidak pernah, oh tidak pernah. Oh, tidak pernah. Oh, tidak pernah. Tinggalkan engkau, ia tetap beserta. Tuhan, kau tinggalkan dikau, ia tetap beserta. Oh tidak pernah, oh tidak pernah. Oh, tidak pernah. Oh, tidak pernah. Tuhan tinggalkan dikau, ia tetap beserta. Kini kita akan kembali dalam tugas bahkan kehidupan kita yang masih dipercayakan Tuhan, dan kita akan mengakhiri prosesi pemakaman saat ini dengan memohon perlindungan, penyertaan serta berkat Tuhan. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Prosesi ibadah pemakaman telah selesai dan kemudian diberikan kesempatan kepada keluarga untuk memberikan atau menaburkan sebagian bunga, dan kemudian petugas akan menutup yang lahat. Nah, kemudian sebagian bunga lagi akan ditaburkan setelah ya. Bu, Yang bagi ruangan, Bu. keluarga yang terdekat menaburkan bunga sebagai penghormatan. Kita selalu gandengan kan. Ada bunga kakak. Ya.
Kakak Maiko. Oh iya. Ya selesai kami persilakan tugas Ya, untuk masih ada lagi silakan. nanti setelah Yang mau tabur tanah, penghormatan terakhir silakan. Sebelum kita tutup. Kata Embo, Boleh silakan. selamat jalan. Istirahat Embo. Tembo, istirahat jo yang damai Embo. Masih ada lagi Boleh silakan. sayang. Sudah mohon izin, ibu bisa bergeser dulu. Yang lain bisa kamu sedikit, mohon maaf. DP warnanya enggak apa-apa, DP berat. itulah iya. Mau ganti ulang itu. Amin, amin. Amin kan haleluya. Yes. Suwe yo. Jetli. Ini kita PKK ini yang kemas jenazah dari kapal kemudian dibawa ke darat. Abang Santris Jetli butuh mental, butuh keberanian untuk mengemas jenazah dan dibawa pulang dari negeri seberang. Luar biasa kakak Antis. Kakak, thank you. Jetli main. Ini tapi buakang semua orang ada ini. Habis lihat Jetli ini. Aku siramkan aqua. Air yang itu. Oh, ini udah dikunci kok. Enggak, nanti kan buka. Cari plastik aja. Ya hilangkan dikit lah. Ini masih jalan ke sana kemari kok. Masuk dia nanti. Usah. Enggak usah. Cari plastik. Aduh. Live ini? Live. Ini kita bebas ada semua ini. Nah. Iya. Gali yang lidi. Ini orang dari Keburu nih. Hah? Boleh kalau orang. Apa? Oh, coba satu kali. Mau 10 dulu. Bagi begitu. Bilang damin moba. Bilang damin moba. Iya. Duduk Jo, kita mau taruh sepatu di belakang. Oke, mapane. Habis ya? Anu Ci. Ah iya iya. Boleh. Hah? Ini dari Siau semua ada, Tagulandang ada, Sangir Besar ada. Babe, salam untuk orang Hasi, Babe. Dalam hasil. Ade. Siap. Itu di belakang udang. Udangnya. Susah Ore. Ini tapi ibu bos. Foto tuh dapur besar begini foto. 1, 2, 3. Tunggu dulu. Oh, masuk situ. Mer, jangan ambil agak banyak-banyak. Dikasih. Ambil lah. Ayo, kakak kapten. Seorang dari Manguni Indonesia. Terima kasih. Dari Sangir Besar.
Semua ada ini. Iya, manguninya semua ada. Salam buat semua di kampung. Iya, salam yo untuk di kampung, untuk berduka cita sana. Ini Embo luar biasa ini. Baru dari Jumra kendaraan Penuh, sampai ke ujung sana. semua auto. Ada banyak yang tidak bisa masuk ke lahan pekuburan. Auto penuh sampai di luar sana. Sampai di jalan-jalan. Itu penuh sudah. Ini orang pe orang tua, paman, Abang Imong. Salam untuk semua di Hasi. Abang Imong pulang dari Singapura untuk pemakaman. Luar biasa, Abang. Untuk ipar nih. Aduh, Embo orang baik. Ini Ibu Pendeta Ketua Jemaat Gemis Dioskuri. Ibu Sekretaris Jemaat. Bang, aku duluan ya, aku mau pergi ke kapal tuh. Minta kau bunga sedikit, ho. Kete Embo istirahat dalam tidur panjangmu, Embo. Orang adik-adik melanjutkan perjuangan hidup. Embo selamat jalan. Banyak sekali yang sayang. Pasti. Kakak kuat, Kak. Kalau lo Kak nggak pernah jadi begini kan. Jangan Bu, fotonya dibawa lagi. bawa aja. Iya, hilang nanti rusak. Ada cetak lebih we. Foto ya. Bagus kok, Bonso. Kalau so keras we, so mau bikin bagus baru taruh foto. Jadi kok masih begini kan mau tunggu pengerasan tanah ini baru mau. Kasihan. Ini tuh pengen ke sini. Oke lah, nanti sambung ulang. Ampun panas sekali. Di rumah duka lagi ulang.